Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bu Novi di mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang tugas-tugas perkembangan di masa kanak-kanak. Kira-kira apa saja ya tugas-tugas mereka? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke tugas perkembangan di usia kanak-kanak, kita harus samakan persepsi dulu nih teman-teman. Untuk video kali ini, pembahasan kali ini, kita mengacu pembatasan usia dari Harlow di tahun 90. Bahwa yang dikatakan masa kanak-kanak ini dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada kanak-kanak awal usia 3 sampai 6 tahun dan masa kanak-kanak akhir usia 6 sampai 12 atau 13 tahun. Ini berarti masa usia SD begitu ya. Dan juga sebelum SD gitu ya teman-teman, yang akan kita bahas di sini di masa kanak-kanak. Menurut Robert J. Havigers, ini ada beberapa tugas perkembangan nih teman-teman untuk masa kanak-kanak. Yuk kita belajar bareng-bareng. Ada 9 tugas perkembangan yang harus dicapai oleh anak-anak ya di masa kanak-kanak, jadi usia 3 sampai dengan 12 atau 13 tahun. Dan tentunya ini bertahap ya teman-teman. Nanti kita akan bahas satu persatu di setiap jenjangannya begitu. Kita akan mulai dari Havigers dulu teman-teman semuanya. Yang pertama, tugas perkembangan di masa kanak-kanak usia 3 sampai dengan 12 atau 13 tahun, ada belajar keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan begitu ya. Jadi baik itu fisik yang terkait dengan motorik kasar atau fisik yang terkait dengan motorik halus begitu. Dan juga yang kedua adalah pengembangan sikap yang menyeluruh terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang begitu teman-teman. Lalu yang ketiga adalah belajar bergaul dengan teman sebaya. Kalau teman-teman perhatikan, memang di masa kanak-kanak mereka sangat suka sekali ya dengan teman sebayanya, teman sepermainan begitu ya. Karena ya memang sudah tugas perkembangannya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau kita perhatikan anak-anak mulai dari usia 3 tahun sampai dengan 12 sampai 13 tahun, mereka sangat suka sekali berkumpul bersama dengan teman-temannya. Maka memang pandemi seperti saat ini menjadi sesuatu hal yang apa ya namanya, buat anak-anak begitu ya, di masa kanak-kanak usia 3 sampai dengan 12 atau 13 tahun ini mereka agak sedikit terkekang begitu. Karena memang tugas perkembangan terkait dengan teman sebaya ini kurang dapat terpenuhi dengan optimal begitu. Lalu yang keempat ada belajar melakukan peranan sosial sebagai laki-laki dan juga perempuan. Dan yang kelima adalah belajar menguasai keterampilan intelektual. Salah satunya adalah, bukan salah satu sih, ini calistung, ini 3 ya, salah 3. Jadi ada baca, menulis, dan berhitung. Tentu ini kita tidak bisa membebankan di salah satu jenjang usia saja ya teman-teman. Misalnya di usia 3 tahun, atau 4 tahun, atau 5 tahun begitu ya. Memang ini di masa kanak-kanak. Jadi memang batasannya sih sampai dengan usia 12 atau 13 tahun begitu. Tetapi memang saat ini ketika anak usia 7 atau 8 tahun anak ini belum bisa membaca, menulis, berhitung, atau bahkan tidak bisa mengenali kata begitu ya, atau huruf, ini menjadi red flag gitu ya, jadi bendera merah bagi orang tua atau orang-orang di sekitarnya. Karena ini adalah sesuatu hal yang memang harus diperhatikan lebih lanjut. Apakah memang anak memiliki kendala atau memang anak punya kebutuhan khusus yang kita tidak ketahui begitu teman-teman. Lalu yang nomor sekian, saking banyaknya ya, ada di nomor 6. Tugas dari masa kanak-kanak adalah pengembangan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketujuh adalah pengembangan moral, nilai, dan juga hati nurani.
Dan berikutnya ada memiliki kebebasan begitu ya. Jadi mereka ini mulai tidak tergantung dengan orang lain. Tapi mereka senang nih bergaul dengan teman sebayanya, mereka senang. Tetapi mereka tidak tergantung dengan orang lain, misalnya makan, misalnya pakai baju begitu ya. Ada yang sudah mulai meminta menggunakan baju sendiri, meminta memilih baju sendiri, meminta makan sendiri, meminta ambil minum sendiri, meminta pakai kaos kaki dan sepatu sendiri begitu ya. Jadi mereka ini memang merasa memiliki kebebasan begitu, dan mereka tidak mau dibantu atau ketergantungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah pengembangan sikap terhadap lembaga dan juga kelompok sosial. Oke, yang berikutnya adalah tugas perkembangan dari Harlow. Yang pertama adalah belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. Terus membina sikap yang sehat dan positif terhadap diri sendiri tentunya ya. Belajar bergaul dengan teman-teman sebaya sesuai dengan etika moral yang berkembang di masyarakat. Ya, ini sebenarnya sesuai dengan yang sebelumnya ya, pembahasan sebelumnya. Jadi hampir sama. Ini belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin. Lalu dasar-dasar keterampilan calistung begitu ya. Mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan sikap objektif baik positif dan negatif terhadap kelompok dan juga masyarakat, dan yang terakhir adalah belajar mencapai kebebasan pribadi sehingga menjadi diri sendiri, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Oke, berikutnya kita akan bahas dan juga belajar bersama-sama tentang tugas perkembangan di masa kanak-kanak berdasarkan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau yang sering kita singkat dengan SKKPD. Oke, jadi semuanya sebenarnya sama begitu ya teman-teman. Intinya sih memang ini di masa kanak-kanak ada beberapa tugas-tugas yang memang harus mereka penuhi. Nah, jika tidak dipenuhi, maka mereka akan mengalami keterlambatan. Kalau kalian melihat, kita acak saja gitu ya, wawasan dan kesiapan karir meskipun mereka masih kanak-kanak ya, mungkin mereka masih belum jelas ya arah karirnya di mana begitu ya. Tetapi memang tidak ada salahnya teman-teman semuanya, kita sebagai orang dewasa di sekitar untuk memberikan stimulus nih, pekerjaan apa sih yang memang dirasa mereka mampu begitu ya. Dan di sini mereka sebenarnya juga di tahapan ini mempelajari kemampuan diri begitu, ragam pekerjaan. Jadi mereka tidak hanya tahu pekerjaan dari ayah dan ibunya saja misalnya. Bisa jadi di pekerjaan yang lain, misalnya polisi atau juru masak, ada penjahit, ada banyak sekali ya sekarang, sampai dengan mungkin YouTuber begitu ya, konten kreator. Jadi ini memang harus disesuaikan dengan zamannya mereka begitu ya. Zaman kita mungkin tidak ada ya konten kreator itu. Sekarang konten kreator juga bayarannya gede ya teman-teman. Lalu mungkin desainer begitu ya, desain interior atau desainer yang lain begitu. Nah, ini kita bisa nih pengenalannya. Nanti kalau sudah agak gedean lagi gitu ya teman-teman, ini bisa diinternalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan pemilihan alternatif karir. Misalnya nih dia sudah kelas 6 SD atau MI begitu ya, nantinya teman-teman bisa juga mengarahkan bahwa nanti mau di mana sih, pengen ambil SMPK, MTS, mondok ataupun yang lain begitu. Lalu di tindakannya ini teman-teman bisa mengembangkan alternatif perencanaan karir dengan mempertimbangkan kemampuan, peluang dan juga ragam karir tentunya. Jadi misalnya bisa menggunakan yang sekarang ini mungkin bisa pakai video animasi begitu ya pengenalan karirnya. Atau juga bisa pakai barcode itu ya teman-teman, augmented reality yang sekarang lagi booming banget. Jadi kita scan barcode terus di situ muncullah berbagai macam pilihan karir misalnya begitu, sehingga mereka tahu bahwa oh polisi itu pekerjaannya seperti apa sih. Hanya sebatas itu ya, tidak sampai ke gajinya gede. Itu nanti kalau teman-teman sudah di masa remaja begitu. Dan yang terakhir adalah kematangan hubungan dengan teman sebaya begitu ya. Jadi bagaimana sih caranya membina kerjasama, toleransi kalau mereka punya teman yang berbeda agama. Sebenarnya tidak hanya berbeda agama saja ya toleransi ini teman-teman, tetapi bagaimana caranya ketika kita punya pendapat atau dia ini punya pendapat tetapi teman yang lain tidak bisa menerima. Misalnya mau main kereta api dulu nih, tapi temennya nggak mau main kereta api dulu. Nah ini sebenarnya juga harus
disinkronkan begitu ya. Jadi kita bisa membuat pengenalan terkait dengan bagaimana bekerja sama, bagaimana toleransi, bagaimana caranya menjalin persahabatan begitu ya, dan tentunya juga diperhatikan terkait dengan norma yang berlaku begitu teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian untuk belajar hari ini terkait dengan tugas perkembangan di masa kanak-kanak. Sampai bertemu di topik-topik berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.